Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan firman malam hari ini. Kita akan membaca dari Rut 4 ayat 14-15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Kita membaca kisah kehidupan Naomi begitu amat tragis. Dari seorang wanita yang kebahagiaannya begitu sempurna, dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan seorang suami. Namun jalan yang Tuhan percayakan padanya berubah seketika. Setelah 10 tahun ia kehilangan suaminya, Naomi harus kehilangan kedua anaknya sekaligus. Hingga ia harus menolak ketika kawan-kawan sebangsanya memanggilnya Naomi dan meminta dipanggil Mara, dikarenakan Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadanya. Namun dari kisah perjalanan hidupnya dalam kitab Rut, kita menyaksikan bagaimana Naomi sangat baik dan lembut hatinya. Hal pertama nampak ketika ia bergegas kembali ke Bethlehem meninggalkan Moab. Ia memikirkan bagaimana masa depan janda-janda kedua anaknya. Maka ia meminta Orpa dan Rut untuk pulang kepada keluarga mereka di Moab dan meneruskan masa depan mereka. Karena Naomi tahu bahwa pengabdian Orpa dan Rut kepadanya bukanlah sebuah kewajiban, terlebih ketika anak-anaknya telah tiada. Dan Naomi pun mengetahui bahwa ia tidak punya kemampuan untuk menjaminkan masa depan Orpa dan Rut, pun bahkan ia tidak lagi bisa memberikan kesempatan mereka meneruskan keturunannya. Jika kita banyak menyaksikan dalam kehidupan hari-hari ini, bagaimana sulitnya melihat keharmonisan yang nyata antara ibu mertua dan menantu perempuannya. Kiranya kita bisa sama-sama melihat relasi baik yang dimiliki Naomi dengan Orpa dan juga Rut, yang kemudian pada cerita-cerita selanjutnya dalam kitab Rut ini, kita melihat bagaimana Rut dengan kasih menanggung dan merawat Naomi dan memberinya kebahagiaan kembali. Sebuah relasi yang manis, bukan? Hal kedua yang nampak dari kelembutan hati Naomi adalah bagaimana ia membimbing dan mengawasi langkah Rut, agar Rut tidak salah jalan dan dapat melihat kesempatan yang baik untuk mendapatkan jaminan hidup dan pertolongan dari Boas. Naomi tidak fokus terhadap perbekalan yang dibawa pulang Rut untuk dirinya, tetapi fokusnya diarahkan kepada kepastian bahwa Rut akan tetap selamat dalam upayanya bekerja dan memungut jelai. Kita dapat mengetahui dengan mudah dari kisah dalam Rut 2, bagaimana Naomi mengasihi Rut sebagaimana seorang ibu mengasihi anak kandungnya sendiri. Ayat bacaan kita malam ini merupakan perkataan para tetangga untuk Naomi di akhir kisah indah ibu mertua dan menantu perempuan yang dikisahkan dalam kitab Rut. Mereka melihat bagaimana Tuhan yang sama yang mengizinkan Naomi melewati jalan kepahitan juga memberkati Naomi melalui Rut yang diambil sebagai istri Boas. Dan kemudian kebahagiaan Naomi disempurnakan oleh peran sertanya merawat dan mengasuh Obed, putra dari perkawinan Rut dan Boas. Kita mungkin punya alasan yang cukup kuat untuk memilih mundur selangkah dalam kualitas iman kita ketika kita harus menghadapi kerumitan dan kepahitan hidup. Kita mungkin merasa punya alasan yang cukup kuat untuk kita berpaling dan hanya fokus kepada kebahagiaan kita sendiri daripada memikirkan orang lain di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi. Kita mungkin punya alasan yang cukup kuat untuk berkata, "Persoalanku sudah berat, baiklah aku selesaikan dulu hal-hal ini, baru aku mengurusi orang lain." Tetapi tidak dengan Naomi. Di dalam kepahitan yang diterimanya, ia tetap fokus memikirkan orang lain, yaitu Orpa dan Rut, kedua anak menantunya. Pun ketika Rut memutuskan tetap bersama dia, ia tetap fokus kepada adat yang berlaku dan terus membimbing Rut agar tetap selamat. Ketangguhan jiwanya yang memampukan Naomi bisa tetap fokus untuk melakukan hal baik
dan tetap melihat pengharapan di dalam kesulitannya. Ketangguhan jiwa Naomi yang membuatnya memiliki kelembutan hati dan kepekaannya kepada sesama perempuan, yaitu Ruth yang pada akhirnya menuntun ia kepada kebahagiaan, melihat kebahagiaan Ruth dan Boaz. Mari kita belajar dari Naomi. Milikilah jiwa yang tangguh dan terus fokus kepada hal-hal baik yang dapat kita kerjakan di dalam pengharapan kita kepada Allah, meskipun kita sendiri tengah berada dalam jalan yang penuh kelok dan curang. Kiranya Tuhan Allah tidak pernah lelah memperhatikan keadaan-keadaan kita. Tetaplah tangguh, tetaplah teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.